Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kami lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Mas Burhan menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Kalau kita berbicara soal Nahdlatul Ulama ini biasanya seringkali dilekatkan ke dua partai ya. Kalau enggak PKB ya P3. Nah ketika ini ada wacana menduetkan Anies Baswedan dengan figur NU. Ini bisa nggak sebetulnya kalkulasi politiknya Mas Burhan? Begini Reno ya, warga NU itu jauh lebih besar ketimbang konstituen PKB dan P3. Jadi jangan sampai kita underestimate terhadap NU. Survei terakhir kami, mereka orang Islam yang mengaku dekat dengan NU, itu ada 52%. Jadi besar sekali. Ini ormas terbesar bukan hanya di Indonesia, tapi sedunia. Sementara pilihan mereka itu tidak hanya ke PKB dan P3. Itu di Nasdem ada Gus Coy, orang NU ya. Jadi ini penting nih. Nah sekarang pertanyaannya, kemana pilihan warga 52% responden yang mengaku sebagai orang NU? Nah kalau kita lihat survei terakhir kami, dari simulasi 10 nama capres, 52% itu kita breakdown, warga NU yang memilih Mas Anies memang masih kecil, ya, hanya 9,8%. Warga yang merasa dekat dengan NU yang memilih Mas Anies. Yang memilih Mas Ganjar 44%, yang memilih Pak Prabowo 33%. Nah, kemudian di mana mereka warga NU? Umumnya tinggal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Memang ada di tempat lain, tetapi kalau kita lihat data Pilpres 2004 sampai sekarang, mereka yang memenangkan Pilpres secara nasional itu pada umumnya memenangkan Jateng dan Jatim. Pak Jokowi itu kalah di Jawa Barat 2 kali, tapi masih bisa menang secara nasional karena menang di 2 basis NU. Nah, bagaimana dengan suara Mas Anies di 2 provinsi kunci ini? Nah, survei terakhir kami, mereka warga Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memilih Mas Anies dari simulasi 10 nama, itu lagi-lagi kisaran 6 sampai 8%. Jadi Mas Anies itu kuat sekali di Banten, Sumatera, kemudian Jawa Barat. Nah pertanyaan yang muncul kemudian adalah tadi argumen bahwa cawapres harus punya daya dongkrak elektoral. Nah pertanyaannya siapa cawapres itu? Nah kalau dari simulasi 22 nama, 18 nama cawapres, suara Mas AHY itu paling tinggi ya dibanding nama-nama yang muncul dan dinominasikan sebagai cawapres Mas Anies. Memang yang tertinggi Erik, tapi kan Erik bukan bagian dari cawapres yang mau dijodohkan dengan Mas Anies atau Ridwan Kamil atau Sandi. Nah, jadi nama Yeni, nama Hovifah itu secara umum masih di bawah Mas Anies. Itu fakta dulu yang harus kita terima. Nah, pertanyaannya siapa pendukung Mas AHY? Nah, kalau kita cek dari data survei, pendukung Mas AHY itu umumnya beririsan dengan pendukung Mas Anies sebagai capres. Jadi pendukung Mas AHY, kemarin kita rilis Sumatera Barat, banyak di sana, paling tinggi suara Mas AHY. Di Banten, di Jawa Barat. Tetapi suara Mas AHY di Jawa Tengah sama Jawa Timur lemah sekali. Padahal Mas AHY putra dari Pak SBY yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Atau ibu Mas AHY dari Purworejo, Jawa Tengah. Tapi kalau kita lihat angkanya, lagi-lagi pendukung Mas AHY dari 2 provinsi kunci ini di bawah 10%. Jadi Mas AHY secara nasional paling tinggi sebagai cawapres di antara nama-nama yang muncul yang akan dijodohkan dengan Mas Anies, tetapi dukungan Mas AHY sebagai cawapres umumnya berasal dari basis yang sama dengan Mas Anies. Nah itu datanya. Oke, berarti memang masih terbuka peluang begitu ya, karena warga Nahdlatul Ulama tidak hanya ke PKB atau P3 saja, tapi juga tersebar begitu suaranya. Saya selain berbicara soal figur NU ini, saya juga tertarik untuk membahas soal timing ini. Nah, saya pertama mungkin ke Mas Zaky, soal cawapres Anies ini katanya akan diumumkan sepulang Anies dari Tanah Suci, kemudian ada juga narasi yang beredar begitu saya baca sudah mengerucut ke 1 nama, tapi sampai sekarang juga belum diumumkan. Nah, Mas Zaky, sebetulnya sudah adakah nama itu tapi lagi buying time saja atau bagaimana?
Ini pertanyaannya tepatnya ke Mas Anies ini, bukan ke kami. Karena bagaimanapun kalau dari kami ya, Mas Ahy menyampaikan dengan tegas dan jelas, kita ini punya komitmen ya, komitmen kita sesuai dengan piagam itu satu. Yang kedua, Mas Ahy ini juga sering sekali komunikasi dengan Mas Anies, hampir setiap hari. Kadang by telepon, kadang Mas Ahy datang ke Mas Anies ke rumahnya, atau kadang Mas Anies juga main ke rumah Mas Ahy diskusi 2 sampai 3 jam gitu. Maksudnya ini kedua tokoh ini sering sekali komunikasi. Kami juga sering sekali menyampaikan masukan seperti apa terkait kondisi-kondisi terkini, dan dari kami melihat bahwa memang ini kan dari kami nih melihatnya. Bagaimanapun begini, ini kita bicara fakta. Tadi kan Mas Burhan bicara fakta nih. Kita bicara fakta juga. Konteksnya adalah bahwa Mas Anies saat ini tertinggal cukup signifikan dalam konteks bagaimana dibandingkan dengan Pak Prabowo juga dengan Mas Ganjar. Itu satu hal. Yang kedua, bagi kami, pengalaman kami di berbagai negara maju, tapi boleh Mas Burhan koreksi, tidak ada elektabilitas yang bisa meledak luar biasa, itu tidak ada gitu. Yang kita bisa lihat. Apalagi situasi saat ini, apa nih momentum yang luar biasa, nggak ada itu. Sehingga apa, rata-rata itu peningkatan tiap bulannya itu antara 1-2%. Jadi kalau kami menghitung bagaimana agar Mas Anies ini bisa gross, ya kita harus ada upaya-upaya yang lebih struktural gitu. Salah satunya adalah bagaimana sosok cawapres ini bisa di-form, segera diumumkan, dan kami menghitung 6 bulan itu adalah at the latest. Sebenarnya ini versi kami, ini secara ilmiah, secara rasional. Ini masukan yang kami sampaikan gitu. Sehingga apa? Dengan adanya sosok cawapres ini juga bisa masuk ke poin ketiga, yaitu bagaimana caranya agar konsolidasi di antara bisa semakin kuat dan semakin jelas. Bahwa, mohon maaf nih, koalisi perubahan ini kan koalisi yang paling ditakuti kalau jadi. Ya, Gus Coy ya. Kalau bisa berlayar nih Mas Anies, ini takut sekali sepertinya gitu ya. Ada pihak-pihak yang takut sekali. Sehingga kalau misalnya ada terus nih upaya menggergaji, lalu kemudian framing, melabeling kemana-mana bahwa Mas Anies ini tidak akan bisa berlayar. Nah begitu misalnya kemudian diumumkan cawapres, Mas Anies punya pasangan, lalu ada tim pemenangan, dan ternyata isu-isu bahwa ini partai ini akan keluar, partai ini akan keluar. Ternyata setelah ada cawapres, nggak keluar kok gitu loh. Kan? Nah ini kan akan semakin menguatkan konsolidasi di dalam gitu ya, yang kami lihat, maupun juga para pendukung perubahan yang ingin agar ada kepastian Mas Anies ini berlayar nggak ya? Karena memang ini yang kami cermati pada saat ke lapangan, situasi itulah yang banyak nih yang beredar di publik. Nah kemudian terakhir Mas, yang kami ingin sampaikan juga dalam konteks begini. Kalau dibilang bahwa nanti sekarang akan dikuliti habis-habisan cawapresnya Mas Anies gitu misalnya, kalau sekarang, mendingan November saja. Begini, itu satu hal yang tidak pasti menurut kami ya. Tetapi satu hal yang pasti adalah Demokrat, Nasdem, PKS di koalisi perubahan ini mengalami ketertinggalan cukup dalam bertarung dengan Ganjar dan Pak Prabowo. Sehingga semakin berat nanti Mas Anies untuk bisa recovery dari ketertinggalan elektabilitas ini. Ini adalah versi kami. Dan kalau kita bilang kejutan, memangnya ada cawapres yang belum orang Indonesia saat ini yang mau kita lekatkan. Ada naturalisasi dari luar negeri nih, kayak pemain bola. Kan nggak ada juga gitu. Maksud saya sama Mbak Yeni, Pak Bu Afifah, Mas Ahaye, lalu siapa, misalnya Sandiaga Uno, Erick Thohir bahkan gitu. Bahkan ada nama-nama yang kemudian khusus terakhir. Berarti kan, kalau menurut Mas Zaky, kalau tadi kalkulasinya Demokrat adalah 6 bulan begitu ya sebelum hari pemilihan. Ini berarti kalau saya hitung mundur sekitar bulan September, 6 bulan sebelum pemilihan. Saya mau tanya ke Gus Coy. Kalau Agustus, mohon maaf, saya tutup dulu di ujung ya. Agustus atau singkat saja Mas Zaky. Tapi lagi-lagi ini adalah masukan yang kami sampaikan kepada Mas Anies Baswedan sebagai baca pres kami, dan kami meyakini Mas Anies itu pandangannya luas, masukannya banyak dari berbagai pihak. Beliaulah akan memutuskan yang terbaik buat koalisi ini dan buat masyarakat. Sebatas usulan, sebatas masukan. Kalau Gus Coy, kalkulasinya Nasdem, timingnya kapan ya untuk pengumuman cawapres Anies ini? Usulan lagi nih. Itu terserah Mas Anies. Sebetulnya meskipun terserah Mas Anies, itu juga pastilah kesepakatan 3 partai ini. Saya kira yakin itu. Jadi meskipun sepenuhnya sudah diserahkan sama Mas Anies, karena masukan-masukan dari berbagai partai dan mungkin juga dari luar, bukan hanya faktor internal tapi juga faktor eksternal, itu akan menjadi pertimbangan. Itu nanti formulanya seperti apa itu kita serahkan kepada Mas Anies dan 3 ketua umum partai. Saya kira itu apa yang dilakukan oleh mereka itulah yang paling tepat, dan kita tinggal sam'an wa ta'atan, mendengar dan patuh pada keputusan itu. Baik. Itu baik.
Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah sebaiknya koalisi perubahan ini menahan diri untuk mengumumkan figur cawapres Anies sambil menunggu nama-nama yang mungkin potensial tetapi tidak terakomodir nih oleh kubu Ganjar maupun Prabowo? Nah itu plus minus memang Reno ya. Plusnya kalau mengumumkan lebih cepat, seperti yang Bung Herzaki tadi sampaikan, ada insentif dari sisi waktu untuk konsolidasi dan mengikis isu yang berkaitan dengan ketidakpastian apakah Mas Anies bisa berlayar atau tidak. Memang perlu ditunggu sampai proses pendaftaran ke lembaran negara setelah KPU membuka proses pendaftaran capres-cawapres. Tetapi kalau sudah ada capres-cawapres kan mengurangi ketidakpastian dan sekaligus mempercepat konsolidasi. Tapi minusnya tadi, kalau misalnya sudah diumumkan lebih awal, nama-nama yang sebelumnya sempat ngidam ya, atau memimpikan menjadi pendamping Mas Anies, kalau tidak disebut sebagai nominator eksplisit pendamping Mas Anies kan bisa ngambek tuh, bisa ke yang lain. Atau kalau misalnya ada cawapres yang sebelumnya digadang-gadang oleh Mas Ganjar atau Pak Prabowo, ketika keduanya mengumumkan cawapres yang lebih cepat, para pelamar cawapres itu kan bisa pindah ke Mas Anies. Jadi ada plus minus memang yang menurut saya ujungnya ijtihad politik harus diambil. Dan kalau toh waktunya ditunda-tunda sampai proses pendaftaran dibuka, ada injury time yang nggak bisa diperpanjang lagi. Dan itulah deadline yang membuat Mas Anies harus mengambil keputusan. Tapi lagi-lagi setiap keputusan tidak ada yang ideal. Itulah calon pemimpin, dia harus mengambil keputusan. Mencari keputusan yang paling sedikit mudorotnya. Dan mengambil manfaat sebanyaknya. Nah, karena saya ngobrol sama saya harus meminjam istilah itu. Gitu. Oke, berarti intinya... Jadi selamat mengambil keputusan dan saya berharap Mas Anies bisa berlayar ke 2024, 3 partai pendukungnya solid, dan kita mendapatkan pilihan yang banyak, pemilih bisa memilih capres calon pemimpin nasional bukan hanya dari nama yang dihidangkan di atas meja, tetapi juga dari nama-nama hasil preferensi publik secara luas. Demikian. Intinya kembali lagi ke Anies Baswedan soal nama cawapres, karena sekali lagi ini adalah prerogatif Anies yang sudah diberikan pada saat deklarasi ya. Terima kasih Gus Coy, Mas Herzaki dan juga Mas Burhan sudah berbagi sudut pandang malam hari ini di Prime Time News. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.